Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 mata kuliah probabilitas dan statistika akan menjelaskan materi tentang regresi linear berganda yang dimana untuk nilai ujian akhir semester. Dalam kelompok 7 ini terdapat 3 anggota, yaitu yang pertama saya sendiri dan Darius Pramudia, dan ada teman saya Aira Rahmatilla NIM 077 dan Brian Adiatma Ramadan NIM 106. Selanjutnya langsung saja ke materi, yaitu model regresi linear berganda. Model regresi linear berganda adalah model regresi linear yang melibatkan lebih dari satu variabel bebas, yaitu bisa dijabarkan dalam rumus, yaitu Y1 sama dengan beta 0 plus beta 1 XI1 ditambah beta 2 XI2 ditambah dan seterusnya, ditambah beta P-1 XI P-1 plus epsilon I. Selanjutnya itu estimasi persamaan linear berganda, yaitu Y1 ditambah B0 plus B1 XI1 ditambah B2 XI2 ditambah dan seterusnya, ditambah B P-1 XI P-1. Selanjutnya yaitu koefisien determinasi parsial, menunjukkan seberapa besar kemampuan semua variabel bebas dalam menjelaskan varians dari variabel terikat ketika terdapat variabel yang dikendalikan. Itu sudah tertera pada gambar. Kemudian SSE X1 mengukur variasi Y ketika ketika X1 ada dalam model. Kemudian secara umum koefisien determinasi parsial variabel Y dengan variabel X3, di mana variabel X1 dan X2 dijadikan sebagai kontrol, yaitu SSR X3 divan X1 kali X2 per SSE X1 kali X2. Berikutnya yaitu korelasi dalam regresi linear berganda dibagi menjadi dua, yaitu secara simultan dan parsial. Yaitu secara simultan, hubungan X1 dan X2 secara simultan dapat dijabarkan pada rumus sebagai berikut, yaitu R sigma XI1 kurangi X bar 1 dikali XI2 kurangi X bar 2 per akar sigma XI1 min X bar 1 kuadrat dikali sigma XI2 min X bar 2 kuadrat. Kemudian secara parsial, korelasi antara dua variabel dengan mengontrol variabel lain. Korelasi X dan Y bila dikontrol oleh R XYZ sama dengan R XY dikurangi R XZ dikali R YZ per akar 1 min R XZ kuadrat dikali akar 1 min R XZ R YZ kuadrat. Selanjutnya, uji hipotesis. Yang pertama, hipotesis H0 sama dengan beta 1 sama dengan beta 2 sama dengan dan seterusnya sama dengan beta P-1 sama dengan 0, di mana tidak terdapat korelasi antara variabel pertama, kedua hingga P-1.
yaitu H1 terdapat nilai minimal beta K tidak sama dengan 0. Kemudian uji statistiknya. Kemudian untuk uji statistiknya yaitu F bintang sama dengan MSR per MSE. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Aira Rahmatila. Terima kasih. Selanjutnya, dengan begitu dapat diambil keputusan bahwasanya tolak H0 bila T aster lebih besar dari T 1 min alfa per 2 dari N min P. Dengan begitu dapat diambil kesimpulan bahwasanya jika H0 ditolak dengan tingkat signifikan alfa variabel bebas ke K signifikan, maka berpengaruh terhadap Y. Selanjutnya yaitu uji parsial. Yang pertama yaitu hipotesis H0 sama dengan beta K sama dengan 0 dengan K 1, 2 hingga P min 1. Kemudian H1 sama dengan beta K sama dengan 0. Dengan statistik uji yaitu T aster sama dengan beta aster K per S beta aksen K. Selanjutnya yaitu dapat diambil keputusan bahwasanya tolak H0 bila T aster lebih besar dari T 1 min alfa per 2 dari N min P. Dengan begitu dapat diambil kesimpulan bahwasanya jika H0 ditolak dengan tingkat signifikan alfa variabel bebas ke K signifikan berpengaruh terhadap Y. Kemudian selanjutnya yaitu uji kebaikan model koefisien determinasi multiple atau R kuadrat yang mana mengukur proporsi keragaman total dari nilai observasi Y di sekitar rataannya yang dapat diterangkan oleh garis regresinya atau variabel bebas yang digunakan. Dengan begitu dapat diambil rumus bahwasanya R kuadrat sama dengan sun square regulation per sun square total sama dengan 1 min sun square error per sun square total. Kemudian uji kebaikan model. Ketika variabel bebas yang digunakan bertambah banyak, maka nilai R selalu bertambah besar. Karena itu menggunakan koefisien determinasi yang disesuaikan atau R adjusted. Sehingga dapat diambil rumus dari R kuadrat adjust sama dengan 1 min sun square error per N min P dibagi sun square total per N min 1. Selanjutnya yaitu contoh kasus yang mana pada suatu perusahaan perangkat lunak mengumpulkan data dengan jumlah sampel 20 programmer komputer. Kemudian ada suatu anggapan yang dibuat bahwasanya analisis regresi dapat digunakan untuk menghitung atau mengetahui apakah gaji dipengaruhi oleh pengalaman kerja dan skor kecerdasan pada programmer. Untuk pembahasan pada kasus ini nantinya akan dijelaskan oleh rekan saya Brian. Saya Bernadette Ramadan, NIM 106. Saya akan menjelaskan penyelesaian studi kasus dengan SPSS. Soal yang tadi ya kita selesaikan dengan metode SPSS. Yang pertama, kita menginputkan data. Lalu kita masukkan gaji sebagai variabel Y. Selanjutnya pengalaman X1 dan skor sebagai X2. Lalu kita masukkan data-datanya. Kita masukkan dulu. Setelah datanya sudah sesuai dan penuh, kita akan melakukan analyze. Yang pertama pencet analyze, lalu regression. Setelah itu akan keluar menu,
lalu kita pencet linear, lalu memasukkan variabel dependent dan independent, dan dependennya yaitu gaji dan independennya yaitu pengalaman dan skor, lalu klik OK. Lalu akan keluar output, dapat dilihat ada adjusted, R-square, dan nilai-nilai lainnya, dan ANOVA isinya sum of square dan F dan sig gitu, yang nilainya 0 sekian, dan ada koefisien juga. Selanjutnya kita akan melihat outputnya, yaitu dari output koefisien kita dapat mendapatkan nilai koefisien dan standar deviasi, T-ratio, dan p-value. Dari koefisien kita dapat membentuk model regresinya, yaitu gaji sama dengan 3,17 plus 1,40 tambah pengalaman tambah 0,251 skor. Selain itu, kita juga dapat menilaikan F dari tabel ANOVA dan p-value-nya, yaitu sebesar 0,000 sekian-sekian, yang artinya tolak H0. Sehingga dapat diambil kesimpulan dengan taraf uji sebesar 5% sudah cukup bukti bahwa ada hubungan antara variabel skor dan pengalaman secara simultan dengan variabel gaji. Selanjutnya, kita akan mengerjakan soal yang kedua. Kita akan menganalisis data tingkat kehadiran di kelas dan skor IQ mahasiswa yang mempengaruhi nilai akhir mahasiswa, yang dengan metode manual ya. Kita akan memiliki tabel yang isinya kehadiran kelas, skor IQ, dan nilai akhir. Kita misalkan kehadiran di kelas sebagai X1 dan skor IQ sebagai X2 dan nilai akhir sebagai Y. Selanjutnya akan menjadi seperti ini, X1-nya dan X2 dan Y. Dan ini hasilnya. Lalu sigma X2-nya 1180 dan sigma Y-nya 813, sigma X12 73075, 13950, sigma Y2 yaitu 67129, sigma X1 X2 99900, sigma X1Y sama dengan 69925, sigma X2Y sama dengan 9606. Selanjutnya kita akan mendapatkan model persamaan regresinya, yaitu Y sama dengan 25,047 tambah 0,675,5 X1 0,00343 X2. Lalu kita akan menghitung koefisiensi determinasi atau R-square. Rumusnya sebagai berikut. Oke, dapat dipahami ya sejauh ini. Lalu koefisien determinasinya yaitu R2 sama dengan 0,8353 dan sama dengan 83,53%, yang berarti nilai akhir pada data dapat dijelaskan oleh tingkat kehadiran X1 dan skor IQ. Dalam ini X2 oleh persamaan regresi Y sama dengan 25,047 tambah 0,6705 X1 sama D dikurangi 0,00343 X2, yang sebesar itu 83,53. Sisanya terbesar 16,47% dijelaskan oleh faktor lain di luar variabel-variabel yang ada dalam persamaan regresi tersebut. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan menggunakan aplikasi R ya, dengan dari data tadi. Kita pertama import dari Excel, browse, lalu temukan datanya. Di dalam hal ini run array ya namanya tadi. Ya, saya save-nya. Lalu kita ketika loading sudah selesai dapat kita import. Lalu akan keluar di pojok kiri. Lalu kita buat data frame. Kita beri nama data kurang dari sama dengan data frame dari Rana Rek. Lalu model referensinya diberi nama model 1, LM formula sama dengan data 1 Y, data 1 sama dengan data 1 variabel X1 tambah data X2, data 1 variabel X2. Selanjutnya kita membuat summary dari model yang tadi ya, model 1. Lalu kita baca outputnya, akan ada tabel residual, ada minimum kuartil 1,
kuartil 3 dan maksimum, dan ada median, dan ada koefisien yaitu ada estimate, standard error, t-value, dan PR. Lalu nilai estimate dapat menjelaskan persamaan regresinya, dan dapat bisa dibaca di bawah ada penjelasannya. Ini residual standard error 4,346 on 7 derajat dari kebebasan R square yaitu 0,8719, adjusted R square yaitu 0,8353. F statistiknya 23,82 di 2 dan 7 DF, dan dengan p value 0,0075523. Oke, terima kasih telah memperhatikan penjelasan saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.